Salam lestari, pegiat perhutanan sosial ketemu lagi di pembelajaran virtual perhutanan sosial. Jadi kita lanjutkan materi tentang potensi dan scoring ya, produk unggulan. Kemarin kita sudah coba lihat beberapa komoditas tentang potensi pengembangan dan jangkauan pasarnya. Jadi kita lanjutkan sedikit saja kira-kira ya. Kemarin sampai empon-empon merupakan klaster komoditas, jadi bukan komoditas tunggal. Jadi yang mungkin menarik untuk kita angkat, di sana juga ada banyak tengkawang ya. Tengkawang ini ternyata di sana belum dimanfaatkan. Dulu pernah dijual, terus kemudian sekarang tidak lagi mereka jual. Kenapa? Alasannya karena harganya rendah. Jadi konon ketika ditanya harga tengkawang yang banyak berjatuhan di lantai hutan itu sekilonya cuma 1.500. Padahal mereka kalau ditanya memangnya berapa harga yang pas, minimal 3.000-4.000 mereka mau ambil itu sampai hutan. Jadi gitu. Jadi tengkawang karena pemanfaatannya sudah tidak ya kita kosongkan di sini. Tapi pasar tengkawang itu ada nggak di lokal? Ketika ditanya ada nggak pengumpul yang datang ngumpulin tengkawang? Ada Pak, tapi harganya rendah. Oke, berarti ada pengumpul. Bisa nggak dijual di regional dalam bentuk biji ya ini ya? Dalam bentuk biji. Bisa di Sintang ada, nah perusahaan yang memproses tengkawang menjadi butter ya, menjadi butter tengkawang. Ada Forest West, ada industri-industri kecil di sana. Masuk. Nasional ada nggak yang nampung biji tengkawang? Oh ternyata ada di Surabaya. Internasional bisa nggak kita jual biji tengkawang? Tidak bisa. Aturan Permendak tengkawang kalau mau diekspor harus dalam bentuk produk turunannya, tidak bisa dalam bentuk biji tengkawang atau buah tengkawang. Jadi ini tidak bisa. Tengkawang juga turunannya bisa jadi butter. Ada lagi tentang di bawah butter sebenarnya begini, butter tengkawang itu ada butter yang sifatnya raw, yang itu bisa diproduksi skala UMKM, ada butter yang sudah purifikasi, yaitu harus ekstraksi minyaknya, jadi tidak mungkin dikerjakan di skala UKM, skala petani. Jadi sebenarnya di tingkat petani, di KPS, bikin KUPS untuk mengolah minyak tengkawang yang masih raw masih memungkinkan. Pasarnya lokal ada nggak? Ada, bisa dijual dalam bentuk butter. Regional bisa sudah masuk. Nasional sudah banyak dijual di Tokopedia. Internasional belum bisa kalau belum purifikasi. Jadi seperti ini. Jadi secara sepintas kita coba lihat, ternyata memang kalau apa yang sudah dimanfaatkan kebanyakan masih di level lokal regional. Oh maaf saya kasih ini aja ya. Ya lebih banyak kita lihat. Ini jangkauan pasarnya masih di sini dia ya. Jadi kalau kita kembali ke teori awal tentang livelihood dan kepentingan ekonomi, kalau kita lihat ini bisa dibilang secara ekonomi belum terlalu sehat. Kenapa? Karena uang hanya paling banter bisa diambil dari wilayah sini kan. Ya. Jadi pola produksinya masih tergantung. Jadi perlu pengembangan komoditas yang bisa perkuat sampai ke sini atau sampai ke sini. Itu teorinya. Itu yang kita coba cari. Mungkin komoditas lama. Komoditas lama maksudnya adalah apa yang sudah kita punya, kita kembangkan menjadi komoditas nasional atau internasional. Jadi komoditas internasional bukan berarti kita jadi eksportir ya, tapi bisa juga bekerja sama dengan eksportir. Misalnya kalau untuk karet ya, kalau mau perkuat pasar nasional internasionalnya bisa lari ke seed atau bikin latex. Kopi Liberica juga begitu. Kalau mau kuat di internasional sama nasional regionalnya bisa larikan ke green bean.
Jadi bisa dapat gambaran kan kira-kira gunanya ini seperti apa untuk nanti kita membuat produk apa yang harus dikembangkan dalam rangka menciptakan ekonomi di level masyarakat yang lebih lenting. Oke, kita lanjutkan. Jadi berikutnya kita akan ke produk unggulan ya. Jadi ada 4 hal ya. Ada 4 hal yang biasanya dipertimbangkan di pemilihan produk unggulan. Jadi setelah kita punya sekian banyak list produk, ada macam-macam mungkin dengan sedemikian potensinya. Faktor yang kalau biasanya kita yang di development itu mengembangkan ada 4, ekonomi, lingkungan, sosial, dan teknologi. Nah ini pertimbangannya harus lengkap biasanya. Kenapa? Karena kita mau usaha di perhutanan sosial tentu saja faktor-faktor yang berkaitan dengan perhutanan, lingkungannya, sosialnya juga dipertimbangkan. Walaupun demikian, ekonomi punya bobot yang lebih besar. Kenapa? Karena ekonomi yang menentukan produk itu cocok dengan pasar atau tidak. Jadi 4 faktor itu dipertimbangkan, kita lakukan stockholding. Biasanya faktor ekonomi, aspek ekonomi kita kasih bobot lebih besar. Apa saja nanti kita coba. Jadi alat yang biasa dilakukan adalah, kalau mungkin teman-teman pernah ingat dengan tahun 2009 ya, yang sudah agak berumur, mungkin paham pernah mengalami masa ini. Saat itu RKPS belum jadi dirjen ya, masih direktorat. Itu pernah melakukan produk scoring juga. Pemilihan produk unggulan untuk HBK itu ada di, caranya itu sudah ada di peraturan menteri P21 2009. Nah kegiatan inilah yang menghasilkan komoditas HBK unggulan di tahun itu yang dikembangkan dalam bentuk sentra-sentra. Misalnya di Garut dikembangkan sentra untuk HBK ulat sutra, waktu itu saya ingat sekali. Kemudian di Rotan di Kalimantan Tengah, di Katingan masih ada sisa-sisanya berupa produksi rumah produksi, terus galeri pajang itu masih ada. Terus kemudian di Kalimantan Barat memang Tengkawang dan Gaharu memang yang dikembangkan berdasarkan penetapan caranya P21 2009 ya. Ada tekniknya. Jadi silakan dibaca, buka aturannya, di situ juga sama tekniknya secara detail terinci bagaimana aspek ekonomi apa saja yang dipertimbangkan, aspek lingkungan apa saja yang dipertimbangkan, aspek sosial, teknologi juga dipertimbangkan apa saja. Nah kalau secara pribadi saya biasanya pakai product selection matrixnya Profon yang biasa dipakai oleh Unpad Biotrade ya, juga sama sebenarnya, ekonomi, lingkungan, sosial, dan teknologi. Biasanya kita lakukan scoring, saya kasih lihat aja ininya formnya untuk yang Profon ya. Kalau untuk yang versi KLHK silahkan di-download P21 nomor 2009. Jadi ini contoh scoringnya, jadi teman-teman bisa lihat. Ya, ini ada faktor kriteria pasar atau ekonomi, ada info pasar, kita cukup scoring bagus, tidak cukup, tidak ada perbedaan pasar atau demand-nya tinggi, sedang, terbatas. Jadi kita lakukan scoring, madu hutan berapa, gula aren berapa, jahe berapa, jengkol berapa, Pak, seperti itu. Sama seperti tadi, berarti kalau bicaranya karet, misalnya informasi pasarnya seperti apa, kita lakukan scoring sampai selesai, lalu nanti ketemu nilainya dan pasar kita kasih bobot lebih tinggi. Dari situ kita tentukan produk yang paling potensial untuk dikembangkan. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau produk scoring ini biasanya bertujuan dari sekian banyak komoditas yang kita analisis, kita coba cari produk yang paling potensial sebanyak 5-6 ya. Kalau bisa diperas lagi, jadi ekonomi itu yang paling menentukan biasanya adalah persoalan demand ya. Persoalan pasarnya ada nggak? Lokal, regional, nasional, dan global. Jadi sekali lagi kalau permintaan pasarnya ada dan lengkap itu
kita pertimbangkan untuk kita intervensi. Ya, tadi kita sudah belajar untuk menilai ini demand-nya ada nggak, lokal, regional, nasional, global ada apa enggak. Kemungkinan kemampuan berkompetisi kita bisa nggak berkompetisi dengan daerah lain. Misalnya kasus karet gitu. Kalau tadi kita lihat karet yang punya pasar lengkap itu kalau mau nggak mau bikin RSS atau latex pekat, ya. Kemudian bisa nggak kita berkompetisi? Kita lihat di situ. Secara struktur pasar untuk memproduksi ban, jadi karet itu 80% untuk ban dibutuhkan baik itu SIL ataupun RSS. Jadi SIL itu dari lam dan slab, RSS bisa diproduksi petani dalam bentuk RSS. Nah, kondisinya sekarang supply RSS cenderung turun. Kenapa? Karena banyak orang yang beralih menjadi slab dan lam. Sehingga kompetisi di RSS lebih rendah ketimbang kompetisi di SIL. Nah, sehingga kalau dengan logika seperti itu, produksi RSS bisa berkompetisi, ya. Kemudian faktor lingkungan, status potensinya, ketersediaannya gimana? Kita sudah inventory, kita bisa lihat berapa banyak. Potensi budidaya, bisa nggak dia dibudidaya? Ya. Misalnya di sana madu hutan, bisa nggak dibudidaya? Oh, nggak bisa. Oh, berarti mau budidaya larinya ke madu tulut atau madu cerana seperti itu. Kemudian spesies endemik ini cuma ada di tempat kita. Beberapa jenis anggrek tanaman hias cuma ada di Kalimantan. Kemarin waktu ke Sidang saya ketemu anggrek yang unik dimanapun nggak pernah saya temukan. Saya tanya teman saya yang ahli taksonomi juga nggak tahu juga ini anggrek apa gitu. Jadi mungkin anggrek baru bisa bikin spesies baru. Seperti kemarin kita Bu Marta itu nemu anggrek baru dinamai Martae belakangnya gitu kan. Mungkin besok ketemu anggrek itu dinamai Carokoe bisa juga ya. Karena spesies baru yang nemukan saya. Belum tinggal juga yang nemukan orang lokal, saya coba dikasih lihat aja. Kemudian teknologi, keterampilan SDM bisa nggak? Bisa nggak mereka beralih dari slab menjadi RSS misalnya seperti itu. Secara prinsip bisa, cuman mau apa enggak gitu aja. Pemahaman teknis, ketersediaan peralatan. Nah ini seberapa appropriate teknologi yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya teknologi bikin RSS tidak terlalu susah. Bahkan dulu tahun 80-an tidak ada namanya slab, tidak ada namanya lam. Kemudian ketika pabrik banyak datang, semua orang waktu itu bikin RSS. Ketika pabrik datang karena dekat, orang berbondong-bondong pindah dari RSS menjadi slab lam yang sekarang kompetisinya menjadi tinggi. Kemudian sosial itu potensi nilai tambah, seberapa nilai tambah bisa dikembangkan. Kalau RSS mungkin berhenti di RSS, tapi kalau bicara green bean, potensi nilai tambahnya, kopi green bean nilai tambahnya jauh lebih baik daripada bikin karet RSS. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain di situ. Kemudian inklusi di jalur supply. Nah, inklusi jalur supply adalah kalau kita sudah punya kontrak, punya komitmen supply dengan perusahaan misalnya ada perusahaan pengolah tengkawang yang sudah mau beli komitmen nerima tengkawang dari kita, dari PS kita, Forest Wise misalnya, mau terima, yaitu menjadi skornya tinggi. Jadi itu maksudnya inklusi di jalur supply. Kalau jahe kita sudah ada komitmen untuk ditampung di Sidomuncul kah, atau Madatilar kah, atau yang perusahaan jamu yang lain, yaitu nilainya jadi tinggi. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang biasa dikembangkan untuk merumuskan yang banyak komoditas yang kita list menjadi 5-6 list komoditas saja.
Dari 5 sampai 6 ini biasanya kita ubah lagi, kita peras lagi menjadi 2 sampai 3 saja asal agar kita bisa fokus. Nah, untuk memerasnya dari 5 6 komunitas menjadi 2 sampai 3 kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sampai jumpa, salam lestari.